Halo, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu. Saya sendiri Kulifer Kosal Kosai bersama saudara saya Kevin baru. Jadi tema kita pada hari ini akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan etika keuangan publik terhadap penggunaan dana otsus di tanah Papua. Jadi otsus atau otonomi khusus adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah tertentu untuk mengatur kesejahteraan hidup masyarakat sekaligus merumuskan wilayah tersebut. Dan dalam hal ini tuh Papua menjadi salah satu daerah yang diberikan otsus itu. Dan alokasi dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua tujuannya ialah untuk mengatur tentang stabilitas ekonomi masyarakat, seperti mengatasi tentang masalah penderitaan dan kemiskinan, dan juga mengatur tentang supremasi hukum dan keadilan, mengatur tentang hak-hak politik rakyat, dan juga mempertimbangkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, gedung sekolah, rumah sakit, air bersih, listrik, dan sebagainya. Namun kenyataannya implementasi dari dana otsus itu sendiri masih belum membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat, sehingga timbullah kesenjangan-kesenjangan sosial yang mengakibatkan masyarakat itu terus mengalami nasib yang sama, misalnya seperti dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga ya, membuat masyarakat Papua itu sendiri sulit untuk berkembang dengan masyarakat umumnya, dikatakanlah ya masih termarginalkan. Dari realitas ini kita bisa menarik dua pertanyaan dasar bahwa apakah dana otsus, alokasi dana otsus itu memang benar-benar diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan masyarakat, ataukah alokasi dana otsus itu hanya sebatas kinerja atau program kerja dari pemerintah pusat, lalu tidak memberikan itu kepada pemerintah daerah dan lanjutkan kepada masyarakat setempat, ataukah alokasi dana otsus itu memang benar-benar sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah sendirilah yang tidak menggunakan dana itu untuk membangun masyarakat dan kepentingan wilayah masyarakat, tempat tinggal dan sebagainya. Teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa implementasi otsus yang selama ini terjadi di Papua ternyata tidak berjalan dengan baik. Lalu kalau kita melihat penerapannya, kita kaitkan dengan masalah etika keuangan publik, berarti kita tidak hanya meninjau tentang mengapa otsus itu tidak berjalan dengan baik di Papua, tapi kita melihat lagi tentang bagaimana etika secara umumnya memandang tentang etika keuangan publik itu sendiri. Artinya bahwa pemerintah yang berada di dalam yang bertanggung jawab tentang bagaimana mengontrol keuangan itu sampai kepada masyarakat kecil. Sebab etika keuangan publik itu artinya bahwa kebijakan pemerintah atau pemerintah yang berwenang yang bekerja terutama untuk mengatur tentang alokasi dana itu harus bertanggung jawab sepenuh-penuhnya. Misalnya uang untuk mau kirim ke wilayah tertentu, misalnya Papua, berarti harus mengontrol keuangan itu sampai kepada tangan pemerintah daerah, lalu diteruskan kepada masyarakat setempat, lalu dibagi, misalnya ini bagi untuk ke masalah pendekatan sosial dan sebagainya, ini untuk pembangunan infrastruktur, ini untuk hak-hak politik dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita masih melihat itu terjadi, berarti ini artinya bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab secara moral. Lalu sama halnya jika pemerintah pusat sudah bertanggung jawab secara moral, misalnya sudah memberikan keuangan kepada pemerintah daerah, namun jika pemerintah daerah sendiri tidak mengontrol keuangan itu, membagi kepada masyarakat setempat. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa terjadi krisis persoalan kemanusiaan
Yang mana ketika kita merujuk kepada kata etika sendiri, berarti di situ dia akan mempertimbangkan nilai baik buruknya. Dan di situ tentu kita mempunyai tanggung jawab moral, dalam arti kita harus mampu menerapkan nilai-nilai moral itu kepada sesama. Bukannya kita menjadi pemimpin elit lalu kita mau menggunakan kesewenang-wenangan kita itu untuk menindas begitu. Jadi realitas di Papua saat ini tuh semakin berkembangnya para elit-elit politik itu semakin menimbulkan banyak juga persoalan-persoalan krisis kemanusiaan. Tentu itu tidak hanya menimbulkan persoalan yang bukan semata-mata, akan tetapi akan terus menambah permasalahan yang mana akan menghambat pertumbuhan manusia Papua sendiri. Jadi menurut dari semua penjelasan ini kami menarik kesimpulan bahwa sebaiknya pemerintah yang bekerja untuk mengatur tentang alokasi dana OTSUS, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mesti menjalankan tugas penuh dengan cinta kasih hati bahwa bertanggung jawab terhadap profesi yang diambil, sehingga keuangan yang dana OTSUS, alokasi dana OTSUS yang mau diberikan kepada masyarakat di Papua itu harus ikut mengontrol jalannya uang itu sehingga sampai kepada masyarakat. Oke, baik teman-teman, dari hanya itu saja sekedar penjelasan dari kami terkait dana OTSUS. Semoga ini akan memberikan sebuah kesadaran, terutama autokritik buat pemerintah putra-putri asli Papua untuk lebih buka mata dalam menggunakan dana OTSUS supaya bisa mengoptimalkan sampai ke masyarakat kecil. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.